Bandung berbenah. Pekan mendatang, kota berusia 205 tahun ini punya hajat besar, yaitu menghelat peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika. Salah satu yang direnovasi adalah Gedung Merdeka, lokasi berlangsungnya Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Di Gedung Merdeka inilah dulu tercetus Deklarasi Bandung yang sohor disebut Dasa Sila Bandung. Soekarno bersama para pemimpin negara-negara Asia dan Afrika yang berkumpul menggelorakan semangat anti-kolonialisme. Satu hal yang mendorong negara-negara di benua Asia dan Afrika lepas dari penjajahan. Kini setelah 60 tahun Konferensi Asia Afrika, apalagi spirit yang harus digali oleh para pemimpin Asia dan Afrika? Apa makna peringatan Konferensi Asia Afrika bagi Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan warga Bandung? Pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Don Bosco Slamun dalam DBS To The Point. Kali ini juga termasuk spesial karena saya datang ke kota Bandung bertemu dengan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang akrab oleh rakyatnya di sini dipanggil Kang Emil. Kang Emil, terima kasih sudah bisa bertemu dengan DBS To The Point. Sama-sama Bang Don, senang sekali bisa ya, berdiskusi. tadi saya sudah keliling-keliling. Ada begitu banyak spanduk di kota Bandung, mengesankan satu hal bahwa Anda sekarang menjadi wali kota paling sibuk menjelang Konferensi Asia Afrika ke-60 tahun. Nah, benarkah? Iya, jadi Konferensi Asia Afrika itu kan gaungnya luar biasa. Betul. Dan setelah tahun 55, para kepala negara ini janjian akan reunian 10 tahun sekali. 10 tahun sekali, ya. Jadi jatuhnya di angka 5 kan, 2005 dan sekarang 2015. Betul. Nah, kebetulan Bandung sebagai tuan rumah, kita akan kedatangan lebih dari puluhan kepala negara, 1000-an wartawan. Jadi kota harus bebenah. Tidak mengganggu kegiatan rutin yang lain? Mengganggu. Karena tim bekerja dengan baik, warga juga gotong royong luar biasa. Jadi insya Allah 24 April besok kita siap. Saya dengan teman jalan tadi di kota Bandung, lalu kemudian ada spanduk di gambar Bung Karno tertulis lahirlah Asia Afrika baru. Maksudnya apa kira-kira ketika karena dia Bung Karno itu kan jadi simbol waktu saat Konferensi Asia Afrika. Dan gara-gara Konferensi Asia Afrika, banyak negara-negara baru di Asia Afrika kan merdeka. Maka itu datang kutipan dari pidatonya Bung Karno. Let the new Asia Africa and let the new Asia and a new Africa be born. Itu bahasa Inggrisnya. Ya, karena ketika saya lihat gambar itu teringat pada kursi yang kita duduk ini. Sebetulnya katanya kursi ini adalah kursi yang dipakai 60 tahun lalu juga. Iya, makanya ingat kata-kata Bung Karno, jas merah. Jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Never leave history, dia bilang. Kelihatannya Anda mungkin bicara nafasita lebih lancar juga kelihatannya. Iya, Kang Emil, saya juga lihat spanduk yang sangat simbolis, ada gambar Nelson Mandela, seorang tokoh dunia yang hampir semua orang mengenal. Lalu kemudian di situ tertulis, "It is always seems impossible until it's done." Tidak ada yang mustahil. Apa pesan yang mau disampaikan dengan mengambil tagline itu apa? Jadi kami waktu mempersiapkan 60 tahun Asia Afrika ini, tanda kutip menampung aspirasi lah. Nah, aspirasi dari para duta besar negara Afrika menginginkan ada ketokohan yang mewakili mereka. Dan akhirnya disepakati ketokohannya itu Nelson Mandela yang juga memerdekakan Afrika Selatan dari apartheid. Betul. Itu dengan semangat dari Konferensi Asia Afrika. Jadi tidak ada seorang pun yang meragukan reputasi Nelson Mandela. Jadi akhirnya Asia diwakili oleh sosok Bung Karno, Afrika diwakili oleh sosok Nelson Mandela. Asia berwarna merah, Afrika berwarna hijau. Itulah kenapa warna Asia Afrika itu selalu hanya dua warna, warna merah dan warna hijau. Sekali lagi situasi di Bandung saat kita bertemu ini memperlihatkan bahwa Anda all out, Kang Emil, untuk event ini. Kira-kira begitu ya? Harga diri dan kehormatan itu mahal harganya. Jadi orang hanya untuk satu hari kita bebenahnya luar biasa. Tapi bayangkan kan, kita kembali
kehormatan menjadi simpul Asia Afrika, kota Bandung, the capital of Asia Afrika, itu hanya kota Bandung karena peristiwa bersejarah. Jadi saya tidak ingin mengecewakan bahwa mereka datang ke ibu kotanya Asia Afrika yang melahirkan sejarah-sejarah Asia Afrika itu hanya Bandung. Maka all out persiapan sampai nanti ada pesta rakyat di RW-RW untuk merayakan bangganya kami sebagai warga Bandung. Yang ingin saya katakan adalah, saya tanyakan adalah keuntungan apa yang bisa diambil dari sini? Kalau kita bicara hari ini, branding itu very important ya. Jadi Bandung ini mau dilihat sebagai apa? Sebagai kota wisata saja, kota edukasi, atau simbol sense of hope gitu. Nah, saya ingin menggiring Bandung itu sebagai kota yang melahirkan harapan. Maka di konferensi 60 tahun ini ada acara konferensi HAM dunia. Karena Bandung akan dianugerahi sebagai kota pertama kota HAM oleh PBB di Indonesia. Artinya merdekanya sudah, mungkin terjadi dinamika ya di dalam negara-negara Asia Afrika. Nah, Bandung ingin memberi contoh sebagai kota yang menjunjung tinggi HAM. Jadi the spirit of the new solidarity itu adalah value-value baru yang akan kita bawa ke dunia. Coba bisa dijelaskan sedikit lagi soal bagaimana membuat Bandung memiliki sense of hope yang tadi Anda jelaskan itu. Ya, kami ini ada beberapa poin penting. Satu, kita akan mendeklarasikan dukungan kemerdekaan Palestina misalkan. Jadi orang tahu suara paling kerasnya itu ada di Bandung, di Asia Afrika ini. Kedua, kita ada konferensi HAM. Di situ kita akan menerjemahkan bagaimana human rights ini itu harus menjadi nafas negara-negara Asia Afrika yang mungkin hari ini masih banyak masalah terhadap isu HAM. Tapi kalau ingat Bandung, mereka akan terinspirasi. Ketiga, kita akan ada Smart City Summit dari sisi bisnis. Smart City ini adalah mengelola kota dengan konsep teknologi kan gitu. Nah, wali kota Asia Afrika kan kami undang. Teknologi yang Bandung punya, yang dibikin oleh insinyur-insinyur di Bandung, mau saya share ke Asia Afrika. Share ke Asia Afrika. Satu hal yang ingin saya tanyakan juga adalah apa yang kemudian ditampilkan yang kemudian menjadi unforgettable atau memorable gitu untuk pemimpin negara yang akan datang ke sini atau siapapun yang datang ke sini pada saat ini? Ya, kita tentu hospitality nomor satu ya. Nah, historical walk menjadi tradisi, orang presiden-presiden akan jalan kaki dari Savoy Homan ke Gedung Merdeka. Dan yang menarik pada tahun ini jatuhnya di hari Jumat. Jadi para presiden itu akan jalan kaki 200 meter ke Masjid Agung ya, untuk melakukan sholat Jumat di situ. Setelah sholat Jumat kita akan meresmikan, nah ini pertama, bersama-sama monumen 60 tahun Asia Afrika. Kang Emil, kita beri sejenak. Terima kasih. Pemirsa, kami akan segera kembali. Kembali bersama Kang Emil dan saya dalam DBS To The Point. Kang Emil, Anda ini sebetulnya sudah mapan. Lalu kemudian Anda harus balik ke Bandung menjadi wali kota. Hal yang sebetulnya untuk orang sekelas Anda tidak perlu benar begitu. Apa yang ingin Anda cari di sini sebetulnya? Ya, itu pertanyaan pertama yang saya tanyakan ke diri saya. Apa yang saya cari? Saya 17 tahun dalam ekonomi global ya. Betul. Saya mengerjakan proyek sebagai arsitek di Cina, Tiongkok, di Timur Tengah dan lain sebagainya. Tapi tiap pulang ke Bandung tuh ada kegelisahan. Ini kota kelahiran, kok beginilah kira-kira gitu ya. Dan saya melihat peradaban lain di Tiongkok, di Korea, di Jepang. Harusnya Indonesia tuh bisa. Jadi ada hal itu. Kemudian ibu saya, nah ibu saya lah yang mengubah pola pikir saya. Ibu saya kan guru abadi saya. Beliau menyampaikan, kalau negeri kamu ada masalah, masa kamu diam saja. Itu satu. Pikirin terus kan. Kedua, ibu saya mengutip hadis ya dalam agama Islam. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang manfaatnya paling banyak untuk orang lain. Dua pemikiran dan nasihat ibu saya inilah yang akhirnya saya putuskan, I have nothing to lose ya. Saya tidak mencari nafkah untuk menjadi wali kota. Akhirnya saya turun kampanye dan melawan 7 pasangan. Betul. Dan akhirnya menang 45%. Dalam satu putaran, padahal dulunya seorang nggak kenal saya. Orang tidak kenal, saya juga terkejut sebetulnya karena saya pernah 3 tahun di Bandung, nama Anda tidak dikenal pada saat itu, dan kemudian Anda sekarang menjadi wali kota, dan kalau lihat exposure-nya di media itu sangat besar.
Kalau exposure itu sangat besar, itu berarti karena Anda berbuat banyak sebetulnya untuk itu. Gitu. Apa yang menonjol sekarang ini? Sebenarnya saya itu bekerja tidak ada berubah dari dunia profesional saya. Saya itu kan punya 3 aspek, Pak. Satu, dulu saya dosen ITB, Betul. mengajar, saya selalu berpikir ilmiah. Kedua, saya practicing arsitek. Imajinasi adalah bisnis saya. Imajinasi adalah bisnis, ya? Ya, bekerja cepat adalah kultur saya. Ketiga, saya sosial aktivis juga, mendirikan banyak organisasi sosial. Nah, waktu jadi wali kota, kultur-kultur itu saya bawa, Pak, gitu. Nah, mungkin orang ekspektasinya berubah. Disangkanya pejabat jaga jarak, Betul. susah diakses gitu kan, sesuai prosedur gitu. Nah, sekarang dengan saya jadi wali kota, saya tumbuhkan semangat berinovasi, berimajinasi. Saya sepedahan tiap hari bike to work, karena sebelum jadi wali kota juga bike to work. Saya jalan kaki sendiri, nonton film sama istri berdua. Saya lakukan setelah jadi wali kota tanpa pengawalan karena memang dulunya juga begitu. Anda dibesarkan atau pernah di suatu tempat yang sangat egaliter lah. Betul, Jadi saya bawa tidak punya jarak. Saya bawa itu ke suasana birokrasi. Dan saya ingat prinsip dari ibu saya juga. Ibu saya itu guru politik saya, Pak. Walaupun ibu rumah Anda tangga. bilang guru abadi. Guru abadi. Bang. Mil, kerjakan yang mudah dulu. Oh iya. Taman itu mudah kan gitu. Betul. Maka saya kerjakan yang mudah dulu. Mengatasi kemacetan itu long term. Betul. Monorail saya siapkan, cable car saya siapkan, lain-lain saya siapkan, tapi dalam konteks itu berproses yang agak panjang. Nah, alhamdulillah ada apresiasi karena Bandung ini kan kotanya nyaman. Betul. Kalau banyak ruang-ruang publik, orang berinteraksi itu dengan nyaman dan mudah. Maka saya bikin sebuah konsep baru di Bandung, hanya di Bandung kita bikin namanya Happiness Project. Happiness Project. Ya. Apa itu? Bahwa advanced society is a happy society. Jadi negeri yang maju itu negeri yang masyarakatnya bahagia. Oke lah ekonominya masih pas-pasan, tapi semangat kebahagiaannya nggak boleh pas-pasan. Orang menikmati hidup lah di tengah-tengah. Karena gambarannya kan orang bilang, kalau di Jakarta begini kan orang bilang ibu kota itu lebih kejam dari ibu tiri. Nah kalau di Bandung itu orang sudah, kalau Anda lihat gimana? Mereka menikmati? Iya, kan ciri orang bahagia itu secara sosial ada 3. Suka tersenyum, suka menyapa, saying hi gitu ya, greeting. Ketiga, senang berinteraksi di ruang publik. Jadi semakin banyak ruang-ruang terbuka, semakin orang itu secara kultur dan psikologis akan lebih ramah. Dan buktinya di alun-alun itu penuh sekali, kaya miskin bercampur di situ. Terjadilah perbincangan, terjadilah demokrasi. Bagi saya sebagai arsitek, saya punya warna lah. Tiap leader kan punya warna. Karena background saya adalah dunia imajinasi, saya gunakan itu dalam memanage kota saya. Mil, dapat nggak feedback setelah Anda memberikan yang seperti ini sekarang? Feedback dari publik. Tadi kan Anda bilang kerja saya berbasis survei gitu. Feedback dari hasil-hasil kerja itu apa dari publik? Ada, jadi selalu saya pahami kalau jadi pejabat publik itu ada positif, ada negatif ya. Kalau negatif ada kritikan-kritikan, tapi saya terima apa adanya selama faktanya baik gitu. Tapi yang positifnya tadi bulan lalu masuk kategori masyarakat bahagia, skornya 73. 73. Ya. One of the most trustable government, survei dari Lemhanas, skornya di atas 90 gitu. Kemudian dapat penghargaan dari KPK juga sebagai kota yang program anti korupsinya paling baik. Nah, berita-berita baik inilah yang saya deliver ke warga. Maka kita jeda sejenak, kita akan kembali segera setelah jeda berikut. Kang Emil, tadi Anda bicara soal bekerja dengan passion, dengan hati, dan sebetulnya kan hal yang begini tidak ideal. Itu ideal seorang pemimpin, tapi orang yang bekerja seperti ini sebetulnya kalau kita lihat dari berbagai berita, untuk kelas wali kota atau bupati gitu itu masih sangat sedikit di Indonesia ini. Kerja dengan hati. Kenapa Anda menggunakan dengan passion seperti itu? Karena saya kembalikan ke niat saya. Niat saya jadi wali kota itu ingin membereskan kota Bandung sebagai kota kelahiran. Saya ini sedang menerjemahkan cinta saya yang ketiga. Kata ibu saya, cinta Anda yang ketiga. Iya. Cinta pertama? Cinta pertama itu kepada Tuhan, cinta kedua kepada sesama manusia, cinta ketiga adalah ke tanah kelahiran. Wow. Nah, karena
niatnya cinta, jadi mau susah, mau banyak masalah, saya jalani aja. Karena saya ingin di akhir jabatan saya Bandung berubah. Kotanya lebih happy, kotanya lebih confident, transparan, bebas korupsi, lebih nyaman. Itu sebenarnya mimpi. Sehingga saya bisa meninggalkan kota ini dalam harapan saya menjadi kota yang dibanggakan lagi. Ya, selalu saja begini, Kang Emil. Tidak mudah mengajak orang untuk mengikuti jalan pikiran Anda dan mengikuti Anda gitu, entah birokrasi, entah publik. Biasanya kan orang lihat dulu pemimpinnya. Ya. Kalau pemimpinnya layak diikuti, dia akan patuh. Kalau tidak, dia tidak akan diikuti. Pemimpin itu simbol dari warganya, kan begitu ya. Simbol dari warganya. The best leadership is leadership by example. Kepemimpinan dengan keteladanan. Saya mengkampanyekan bersepeda, saya sendiri bersepeda tiap hari, gitu kan. Saya mengkampanyekan untuk urusan itu kerja harus beres. Maka saya juga jadi mandor kadang-kadang untuk memastikan kerja selesai. Saya mengkampanyekan gerakan pungut sampah, saya juga gerakan pungut sampah. Jadi itu. Jadi sekarang warga Bandung kalau saya ajak rata-rata ikut. Betul. Karena apa yang saya sampaikan saya juga melakukan. Jadi bukan tunjuk tangan istilahnya. Bukan pemimpin hanya main tunjuk tangan. Ya, pemimpin di masa depan adalah pemimpin yang turun tangan, bukan pemimpin yang tunjuk tangan. Anda ini termasuk sedikit di antara orang-orang yang banyak orang persoalkan karena pemimpin itu korup. Banyak pemimpin yang tadi mungkin main tunjuk tangan saja begitu. Saya minta penilaian Anda tentang gejala ini. Ya, saya datang dari generasi baru. Kalau saya pernah melihat dunia lain. Dan saya bersemangat harusnya Indonesia bisa kan. Nah, saya jadi wali kota ingin menyemangati warga Indonesia dan seluruh warga di Indonesia ini, di Bandung khususnya, agar ikut dalam karakter pemimpinnya. Jadi semangat transparan, bebas korupsi, cerdas, kemudian berinovasi, supaya menular ke level di bawahnya dan masuk ke warganya juga. Apa yang paling Anda keluhkan ketika sekarang jadi wali kota lalu kemudian berhadapan dengan publik dan birokrasi? Apa yang sebetulnya paling Anda keluhkan? Ya, kalau boleh menyampaikan, perang terbesar saya itu dengan pola pikir. Ya. Pola pikir dari warga yang menganggap mediocrity itu sesuatu yang biasa. Mediocrity sesuatu yang biasa. Iya, menerima kerja asal-asalan, menerima prestasi yang seadanya. Di birokrasi juga pola pikir begitu masih ada. Saya nggak bisa, saya bilang, maka saya keluarkan etos kerja. Kalau kamu mau juara, makanya lahirlah konsep Bandung Juara. Punya 4 semangat: kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas gitu. Wow. Jadi the winning spiritnya itu supaya kita menjadi masyarakat yang fokus pada the sense of excellence. Itu yang terjadi di Korea, itu yang terjadi di Jepang, itu yang saya lihat di negara-negara lain. Nah, saya ingin membangkitkan semangat the sense of excellence ini ke warga Bandung. Kalau bikin sesuatu jangan setengah-setengah. Kalau kerja harus selesai. Kalau Anda lihat perbandingan begitu orang yang bekerja di perusahaan Jepang atau apa di perusahaan-perusahaan multinasional gimana? Nah, itu juga ada cerita menarik. Saya punya teman di Jakarta, dia orang Indonesia kerja di perusahaan multinasional Jepang. Orang Jepang itu dia pulangnya jam 11 malam. Pulang jam 11 malam. Orang Singapura pulangnya jam 9 malam. Orang Indonesia on time jam 5 ya. Paginya orang Jepang jam 7 udah ngantor. Orang Singapura Indonesia datang on time. Jadi dari cara bekerja saja, kalikan sekian hari sekian juta manusia, itulah kenapa ada bangsa-bangsa yang lebih maju. Itu tadi yang Anda bilang mediocre itu. Iya. Greeny harus melompat, bukan jalan di tempat. Kita jeda lagi. Pemirsa, kami akan segera kembali. Kembali bersama Wali Kota Bandung, Bapak Ridwan Kamil atau akrab dipanggil Kang Emil dalam DBS To The Point. Kang Emil, bicara Bandung kita tidak bisa mengabaikan bicara tentang Persib. Dan Anda kelihatannya luar biasa passionnya di situ. Gimana? Bola itu satu-satunya olahraga yang membangkitkan nasionalisme, itu penting. Hanya di AFF final kita lawan Malaysia, bagaimana bola bisa membangkitkan semua menjadi satu. Dalam konteks kota juga sama, hanya sepak bola yang bisa menyatukan kaya miskin, muda tua ya. Alhamdulillah 19 tahun kita menunggu, di tahun lalu itu kita juara liga. Ini penantian yang panjang. Saya lihat orang-orang nangis, saya lihat orang-orang bahagia. Wah, luar biasa, itu momen sejarah.
Pada saat piala datang, kota ini penuh dengan warna biru. Nggak ada peristiwa sepadat itu kecuali menyambut Persib juara. Jadi bola itu bagian dari pelampiasan. Kita sedang mencari sesuatu yang mengikat kita. Dan ternyata kuncinya ada di sepak bola ini. Iya, itu karena dia menang. Ya. Tapi kalau tidak menang pada waktu itu misalnya, ini hanya pengandaian. Pak Emil, Kang Emil akan lihat. Oh sama saja, warga juga tahu hidup ini adalah kompetisi. Kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Makanya mencintai klub Persib ini harus pakai hati. Kalau kalah jangan dicaci maki, kalau menang ya kita happy kan begitu. Nah ini yang menjadi wujudnya. Nah ini saya wujudkan dengan saya terjun dengan buka baju. Nah kalau bocah baju itu kasusnya begini, Bobotoh itu dihukum tidak boleh pakai atribut baju Persib. Pilihannya oleh panitia, kamu boleh masuk tapi bajunya dibuka. Mau pada marah kan, karena bajunya semua hanya baju. Ini semi unjuk rasa gitu? Iya, akhirnya saya bilang, udah wali kotanya juga buka baju, jadi kamu nggak usah unjuk rasa. Jadi itu act of solidarity gitu Pak. Jadi bukan euforia. Kalau saya nggak buka baju, ada chaos. Oh, iya betul. Saya buka baju, nggak ada chaos. Dia kira begitu. Kalau Anda lihat sekarang Persib, saya memang luar biasa penonton atau bobotohnya itu luar biasa ya. Terbesar sedunia itu Persib Pak. Anda kalau lihat modal seperti ini untuk kepentingan membangun kota Bandung, itu apa yang bisa Anda ambil dari situ? Jadi begini, saya selalu mempelajari komunikasi massa ya. Kalau saya ngajak bahasanya begini, kamu cinta Persib kan? Iya Pak, kalau cinta Persib ikut dong pungut sampah. Jadi disentil dulu rasa emosi kebersamaannya. Setelah iya, baru saya geser untuk kegiatan kebaikan. Nah itu sekarang saya pakai itu. Kalau saya belusukan ke kampung-kampung, yang diteriakan itu hidup Persib. Sampai ke turis saya bilang gini, if you lost in the city, just say hidup Persib, and the stranger will help you. Saya bilang begitu. Tapi sekarang bagaimana? Kan tempo hari kan ada problem antara penonton. Nah ini masalah klasik ya, yang saya tidak suka. Kan sepak bola itu mengajarkan sportivitas, mengajarkan. Tapi kadang-kadang fanatismenya ini berlebihan. Jadi masalah fans bola ini nggak terjadi di Indonesia saja, di seluruh dunia juga begitu. Nah yang saya lakukan, saya tidak pernah ikutan sebagai bagian yang konflik atau dinamis. Justru saya punya kampanye namanya Bobotoh Somea. Bobotoh Somea itu bobotoh santun. Tidak mengucap kata rasis, tidak memaki, sopan santun di jalan, kalau nonton beli tiket, itu bagian dari kultur yang sedang dibangun. Masalah saya terbesar kepada masyarakat adalah pola pikir. Nah, pola pikir ini sedang saya pergunakan, menggunakan sepak bola juga sebagai media membangkitkan peradaban. Kalau lihat seperti itu kan berarti wali kota atau APBD juga mestinya banyak menopang kegiatan Persib kayaknya. Karena peraturan negaranya tidak boleh ada klub profesional yang dibiayai oleh dana negara. Nah, Persib itu satu-satunya klub yang paling kaya di Republik ini karena sponsornya ngantri. Karena apa? Karena bobotohnya itu jumlahnya puluhan juta. Ya, betul. Sampai ada bobotoh di Eropa, bobotoh di Jepang, bobotoh di Mesir. Jadi kadang-kadang begini, ada pertanyaan bola kemudian politik. Apa Anda lihat ada hubungannya? Saya paham hal sensitif itu. Dari awal gestur saya tidak pernah menempatkan bola ini sebagai komoditas politik. Saya kira warga juga tahu. Kalau saya cinta bola dan ke Persib itu dia genuine karena saya ingin bantu gitu. Tapi saya sudah bersumpah tidak boleh memperdagangkan olahraga ini untuk kepentingan politik. Maka di zaman kampanye kemarin zero aspek tentang Persib nggak pernah saya munculkan. Kalau Anda tampil di media lalu kemudian tampil seperti itu di Persib, tadi kan sudah Anda jelaskan ya. Tapi kan orang juga bisa mengatakan Kang Emil lagi mau menancapkan pencitraan. Apa jawaban Anda? Ini ya. Pencitraan ini kata yang sudah salah persepsi. Pencitraan yang baik itu kan branding. Persepsi apa yang ingin dibangun. Pencitraan itu menjadi negatif jika kita melakukan hal yang kita tidak biasa lakukan. Jadi misalkan
hanya bersepeda sekali untuk dipotret, seolah-olah dia bersepeda tiap hari. Itu pencitraan. Iya, betul. Kalau saya itu bersepeda tiap hari. Kalau dipotret, ya memang keseharian saya begitu, kan begitu. Nah, sehingga saya sering curhat, jadi pejabat itu sabarnya harus tinggi, ikhlasnya harus tinggi. Karena kadang-kadang bekerja diliput disangka percintaan. Betul. Bekerja tidak diliput disangka nggak kerja gitu. kerjaan. Nah, makanya kita easy going saja. Jadi terhadap tudingan-tudingan begitu, umumnya saya jawab apa adanya, saya buktikan dengan kerja. Tapi kalau misalnya dilihat, apakah tidak ada political goal yang akan Anda targetkan setelah ini gitu? Orang banyak bertanya-tanya, Pak Ridwan gimana kalau ke gubernur gimana? Saya bilang saya baru setahun 6 bulan, masa udah berpikir yang lebih jauh? Dulu janji saya juga akan membereskan Bandung dulu, jadi saya akan fokus ke Bandung dulu. Bahwa ada perbincangan-perbincangan yaitu terserah. Jadi tapi saya tidak mau menjadi objek ambisi orang lain. Sekarang saya fokus kepada yang saya nikmati, saya sukai, saya cintai, yaitu membawa perubahan di sebuah negeri, di sebuah rumah yang namanya Bandung. Dan perubahan itu terasa dan saya ingin membuktikan Bandung harus bisa juara Indonesia. Setelah selesai jadi wali kota, Anda ingin dikenang oleh masyarakat sebagai apa? Ya, saya tidak bisa mendeskripsikan, tapi kalau boleh, legacy saya adalah melahirkan peradaban baru kota Bandung. Karena kata peradaban ini multidimensi, terhadap mindset, terhadap physical infrastructure, terhadap sistem. Jadi ingin sebagai the change maker of Bandung. Kang Emil, terima kasih sudah Sama-sama, Bang ada di DBS To The Point. Sama-sama. Sukses. Terima kasih Ya. atas kesempatan. Ya. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil atau akrab dipanggil Kang Emil. Kita akan datang dengan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan narasumber berikutnya di Studio Berita 1.